وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka macam-macam praktik utang piutang. Pertama, seorang butuh membeli suatu barang, namun dia tidak memiliki uang yang diserahkan secara kontan, sehingga ia membelinya dengan pembayaran yang ditanggungan sampai waktu tertentu. Dan harga yang lebih besar daripada harga kontannya. Ini hukumnya boleh. Jadi misal, saya punya motor, gitu kan. Terus Yahya mau membeli motor saya. Motornya berapa Pak Gulam? 10 juta Mas kalau cash. Kalau kredit, ya 12 juta Mas tahun. Berarti saya nyicil tiap bulan sejuta. Iya. Nah kalau saya bisa nyicil 2 tahun gimana? Ya 14 juta lah Mas. Berarti nanti setiap bulan ya 14 juta dibagi 24 gitu. Nah maka ketika ini yang terjadi, ya, ketika ini yang dilakukan, maka yang harus dipilih oleh seorang pembeli itu mana yang mau diambil itu. Ketika dia mengambil akad cash, ya bayar cash. Kalau dia ngambil akad kredit, ya tunaikan kreditnya itu. Oh dia kemudian ngambil kredit 12 bulan. Dalam perjalanannya kok kemudian dia nggak bisa bayar. Gitu. Maka diundur aja pembayaran utangnya, tapi tetap dengan akumulasi 12 juta. Nah, menjadi cacat ketika kemudian 12 bulan kesepakatannya, karena nggak bisa bayar utang, diundur, kemudian utangnya ditambahin. Ini riba. Ya. Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan. Sehingga dalam konteks yang pertama itu adalah memilih salah satu akadnya. Mana yang dipilih nih, cash apa kredit? Pilih, nggak boleh berubah. Contohnya dia beli rumah untuk ditempati atau disewakan dengan harga 10 juta rupiah. Rumah kok 10 juta. 100 juta lah itu. Dengan tempo 1 tahun. Gitu. Sementara nilainya kalau dijual tunai adalah 90 juta. Jadi suruh milih 100 juta kredit 1 tahun atau 90 juta tunai bayar sekarang. Contoh lain, membeli mobil untuk dipakai ataupun disewakan dengan harga 10 juta. 10 juta lagi mobil. Tapi sekarang udah mulai ada ding mobil 10-an juta tuh. Mobil-mobil tua gitu kayak punya saya tuh mungkin udah 20 juta kurang kali. Nah, dalam tempo 1 tahun sementara nilainya harus dijual tunai dengan nilai 9 juta rupiah kalau tunai. Tapi harus milih ya, mana yang kredit, mana yang cash. Jadi nggak boleh yang cash berubah jadi kredit, yang kredit berubah jadi cash, itu nggak boleh. Ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jadi di sini ada kata-kata dain, berhutang. Ini menunjukkan bahwasanya ngutang itu boleh, hukum asalnya boleh gitu. Cuman tidak menggampangkan. Tidak menggampangkan itu maksudnya apa? Ya kalau memang udah punya motor, udah punya mobil, masih bisa jalan gitu kan, nggak usah di-upgrade menjadi yang terbaru tiap bulan, nggak usah. Tapi kalau memang mobilnya udah tua, udah nggak layak jalan, udah mogokan gitu kan, ya silakan. Tapi kalau masih baik, masih bisa jalan, motornya masih baik, masih bisa jalan, gitu. Nggak usah di didik ganti model, model baru keluar ganti, model baru keluar ganti, nggak usah. Saya kira gampang ke utang. Handphone juga gitu. Handphone baru beli kemarin, ganti besoknya. Minggu depan ganti lagi, ganti lagi. Maka hal seperti ini termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian yang kedua, membeli barang dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai waktu tertentu dengan tujuan dibisniskan. Contohnya, dia beli gandum dengan harga tidak tunai, yang lebih besar dari harga tunai untuk dibisniskan ke negara lain dan menunggu harga pasar naik dan semisalnya. Ini hukumnya boleh karena masuk dalam keumuman ayat di atas. Jadi misal, saya seorang pedagang. Yahya seorang petani. Kemudian saya ngomong sama Mas Yahya, Mas Yahya, ini saya beli dulu ya, gabahmu ini, yang kering ini, saya beli dulu, saya bayar 2 bulan lagi lah. Gitu. Ini saya DP dulu 50% itu. Saya nanti 2 bulan lagi ya. Nah, karena Yahya juga butuh duit buat ngolah sawahnya, buat bayar sekolah anaknya, gitu. Maka dia terima. Dan dia siap untuk kemudian ngutangi saya 50%-nya nanti 2 bulan lagi saya bayar. Nah, kenapa saya tunggu 2 bulan? Karena saya nunggu harga mahal. Kalau harga mahal baru saya lepas. Nah, dalam konteks seperti ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Berarti utang saya tinggal 50%-nya. Kalau gabahnya nilainya 100 juta, ya tinggal 50 juta. Dan selama masa tunggu itu, ya nggak boleh ya kemudian nambahin. Gitu kan. Duh, sekarang gabah kamu beli sekilo 5.000 kering. Sekarang ternyata udah naik jadi 8.000. Kamu nambahin lah, jangan cuma 50 juta, tambahin 53 kayak gitu kan, atau 51 kayak. Nah, dia minta tuh nggak boleh. Tambahan itulah riba. Tapi kalau kemudian karena saya untung besar gitu kan, Mas Yahya ternyata dari nunggu itu saya dapat untung kira-kira 15 juta.
Ini saya tambahin dengan 2 juta. Tambahan yang tidak dipersyaratkan itu boleh gitu kan. Artinya Nabi SAW memberikan contoh bagaimana kemudian mengembalikan utang ahsanukum qadaan. Aku tuh orang yang terbaik dalam membayar utang. Jadi Nabi itu kalau ngutang sesuatu balikinya itu mesti ada lebihannya. Tapi tidak diperjanjikan. Nah, kalau diperjanjikan itu riba. Tapi kalau nggak diperjanjikan boleh. Bahkan itu disunahkan ya. Maka dalam kasus tadi contohnya kalau Yahya yang minta nggak boleh. Tapi kalau saya yang ngasih boleh. Diperjanjikan nggak boleh gitu kan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat tentang 2 jenis praktek utang piutang ini bahwa hukum keduanya itu boleh berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qasim dalam Majmu' Fatawa. Tidak ada bedanya antara penangguhan yang pertama, ya, walaupun ataupun ke beberapa waktu, misalnya dikatakan saya jual kepadamu dengan harga sekian dengan pembayaran diangsur setiap bulan sekian-sekian dan seterusnya. Jadi nggak ada bedanya yang di pertama dan kedua. Model yang ketiga, seorang butuh uang lalu dia mengambilnya dari orang lain yang akan dibayarkannya dengan sesuatu yang menjadi tanggung. Jadi misal Yahya apa namanya ngutangin Eko 5 juta. Kemudian Eko ditagih nggak punya duit. Terus Yahya ngutang saya 5 juta saya kasih. Yahya bilang nanti nyaurnya langsung diambil dari Mas Eko. Saya mau, Eko oke, Yahya setuju, maka itu sah. Misalnya dia berkata kepada seorang, berikan saya uang 50 rial untuk harga 20 masuk gandum yang akan saya serahkan kepada Anda 1 tahun yang akan datang. Maka ini hukumnya boleh. Jadi ditunda, pemberiannya ditunda nanti. Gitu. Nah, inilah jual beli salam yang disebutkan dalam hadis sahih as-sahihin. Bahasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW datang ke kota Medah dan menemukan mereka melakukan salam pada buah-buahan, yaitu menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buahnya akan diserahkan kemudian dalam tempo 1-2 tahun. Maka beliau SAW bersabda, siapa yang melakukan salam, hendaklah melakukan salam untuk takaran tertentu dan timbangan tertentu serta tempo tertentu. Jadi harus jelas, takarannya jelas, tidak diliteri, timbangannya juga jelas kalau kemudian ditimbang, kemudian temponya juga harus jelas, kapan mau diberikan. Kenapa buahnya belum diberikan? Mungkin ya, walau alam saya nggak tahu. Mungkin pada waktu itu kurmanya belum ngumpul gitu loh. Jadi misal dia butuh kurma 1 ton, nah, ternyata untuk 1 ton ini dari kebunnya si Fulan ini produksi tiap panennya itu cuma 500 kilo. Gitu. Maka dia harus nunggu 2 tahun, misal panennya itu tiap tahun itu kan. Ternyata tahun kedua ini nggak panen, berarti tahun ketiga. Nah, dikumpulkan udah dapat 1 ton, gitu kan, maka baru diserahkan nih loh kurmamu 1 ton dari duit yang saya terima waktu itu. Keempat, seorang butuh uang tapi dia tidak menemukan orang yang bisa meminjaminya. Lalu ia membeli sebuah barang dari seorang dengan harga tidak tunai. Kemudian ia menjualnya kembali kepada pemiliknya, di mana dia membeli barang itu dengan harga lebih rendah secara tunai. Ini jual beli inah. Ini pernah kita jelaskan ya. Jadi misal Yahya mau ngutang duit ke siapa-siapa, nggak ada yang kasih. Terus ya, saya, naudzubillah gitu kan, ngomong sama Yahya, nek kamu mau gitu kan, nih beli motor saya 5 juta. Gitu kan. Beli motor saya, kok 5 juta. Beli motor saya 10 juta. Gitu. Loh, ini kan harganya 5 juta. Nah, kamu mau duit enggak gitu kan? Kamu butuh berapa sih? 5 juta. Ya udah, beli motor saya 10 juta. Cocok enggak? Gitu. Ya susah sih, motornya enggak layak 5 juta. Tapi kamu butuh duit cash enggak? Gitu. Ya butuh. Ya, makanya dengerin ya, gitu kan. Kamu beli motor saya 10 juta, gitu. Nah, nanti motor itu setelah kamu bawa pulang, tak beli balik 5 juta. Sehingga kamu punya utang ke saya berapa? Berapa ya? 10 juta. Kan transaksinya kamu 5 juta beli, 10 juta beli kredit toh. Nah, motor itu tak beli lagi 5 juta cash. Berarti kamu punya utang saya 10 juta. Maka ini jual beli inah. Artinya sebenarnya niatnya dia itu mau ngutangin 5 juta, tapi pengen dapat balikan 10 juta. Tapi dikasih motor biar nggak kelihatan kalau itu riba. Nah, ini dihukumi sebagai jual beli inah. Maka hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, apabila manusia sudah bahil terhadap dinar dan dirham, mereka kemudian jual beli inah, membuntuti ekor sapi, meninggalkan jihad jalan Allah, dan maka Allah akan menurunkan mereka ujian yang tidak akan diangkat hingga kembali kepada agama mereka. Jadi sudah ada larangan ya jual beli inah. Selain itu, ini adalah bentuk akal-akalan yang nyata terhadap riba, karena hal itu sebenarnya adalah menukar dirham tunai dengan dirham tidak tunai. Akal-akalan, jadi motornya itu cuma buat kamuflase. Nah, disisipi barang antara keduanya agar kemudian kayak jual beli.
Ini haram. Yang kelima, seorang butuh uang dan tidak menemukan orang yang memberikan pinjaman, lalu ia membeli satu barang dengan harga tidak tunai, mirip tadi ya. Kemudian dia menjual barang itu kepada orang lain, ini bedanya ini, pada orang lain, bukan kepada orang yang menjualinya tadi, bukan. Jadi Yahya beli barang dari saya, ya motor tadi, gitu kan, 10 juta misalnya gitu, benar-benar 10 juta, gitu kan. Yahya ya pokoknya gelem gitu kan. Tapi ke saya dia bayarnya tidak tunai, kredit toh, nyicil gitu loh. Nah, tapi karena Yahya butuh duit cash, itu motor yang belum lunas dijual ke Eko gitu. Maka ini dinamakan jual beli tawaruk. Nah, jual beli tawaruk ulama berbeda pendapat, sebagaimana yang pernah kita bahas, ada yang membolehkan, ada yang kemudian melarang kan. Tapi ya toh, tapi di pembahasan yang lalu yang rajih adalah diperbolehkan. Sebagian ulama lain berpendapat hukumnya tidak boleh karena tujuan transaksinya adalah mendapatkan uang dengan uang, sedangkan barang itu masuk di antara keduanya untuk mengakali, padahal mengakali sesuatu yang haram dengan media yang tidak menghilangkan terjadi mafsadat, maka itu tidak akan berguna sedikit pun. Nabi SAW bersabda, sungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Maka pendapat yang menyatakan jual beli tawar hukumnya haram adalah dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad dalam riwayat Abu Daud memasukkan dalam inah, bagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam Tahdhib As-Sunnah. Tetapi melihat kebutuhan masyarakat hari ini ditambah dengan sedikitnya orang yang mau memberi pinjaman, maka hendaknya mengambil pendapat yang menyatakan boleh. Jadi kitab ini pun mentarjih atau merojihkan pendapat yang membolehkan. Kenapa? Karena kalau ada orang butuh gitu kan, kemudian nggak ada solusi, maka itu solusi paling gampang. Jadi kamu bisa beli barang dulu secara tidak tunai, nanti kamu cicil kepada penjualnya, tapi barang itu kamu jual kepada orang yang mau membelinya. Tapi ya kamu ngomong, ini motor masih kreditan dulu ya. Jadi nanti nanti ya mau tak lunasi gitu. Maka orang itu membutuhkan uang, jika tidak butuh maka hukumnya tidak boleh. Artinya di sini walaupun membolehkan maka harus dengan kata-kata butuh itu. Ada kondisi butuh. Sebetulnya yang melakukan cara itu untuk mengutangi orang lain. Nah, orang melakukan kayak gitu dalam rangka untuk memberikan utang, disebar-sebar utangnya, maka itu nggak boleh. Tidak mungkin untuk mendapatkan uang dengan cara yang lain, yaitu mubah seperti kord, pinjaman, dan salam. Tidak mungkin untuk mendapatkan uang dengan cara yang lain, maka cara ini tidak diperbolehkan karena ia tidak membutuhkannya. Jadi kalau ada cara yang lain, maka cara yang lain. Jangan pakai tawaruk. Transaksi tersebut tidak mengandung sesuatu yang mirip potret riba, misalnya mengatakan saya jual ini kepada Anda 10 dengan 11, atau misalnya. Jika transaksi tersebut mengandung hal itu, maka hukumnya antara makruh dan dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau berkata, dalam permasalahan seperti ini, sepertinya ini menjual dirham dengan dirham, hukumnya tidak boleh. Ini adalah perkataan Imam Ahmad. Oleh karena itu, maka cara yang benar adalah orang yang memberi piutang harus mengetahui nilai barang dan kadar keuntungannya. Kemudian mengatakan kepada orang yang mengutang, saya jual ini kepadamu dengan harga sekian hingga 1 tahun. Jadi harus dijelaskan gitu. Dan memang tadi kayak yang saya bilang, kalau memang ini cicilan, masih cicilan, ya harus kita jelaskan. Kalau barang ini masih kita cicil. Maka orang yang mengutang atau tidak menjual barang itu kecuali setelah barang diterima dan dalam penguasaan. Karena Nabi SAW melarang menjual barang sebelum pengusaha. Jadi motor yang saya bilang ke Yahya tadi harus dibawa pulang dulu sama Yahya, baru Yahya jual ke Eko. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pendapat yang menyatakan jual beli tawaruk tidak boleh menjadi kuat supaya masyarakat tidak mengambil. Jadi poinnya adalah kebutuhan agar tidak kesulitan. Tapi kalau nggak sulit dan nggak butuh, ya nggak usah masuk di wilayah itu ya. Namun harus diketahui bahwa orang yang mengutang tidak boleh menjual barang itu kepada orang yang memberi utang. Jadi saya jual motor ke Yahya nggak boleh jual itu ke saya gitu. Dengan harga lebih rendah dari harga belinya dalam keadaan apapun, karena seperti itu adalah jual beli inas bagaimana dijelaskan dalam bagian yang keempat yang di atas. Yang keenam, cara utang piutang dipraktikkan banyak orang hari ini, yaitu orang berutang sepakat dengan memberi utang untuk mengambil uang 10 berbanding 11 atau kurang atau lebih. Ini yang umum ya. Jadi orang utang 1 juta balikin 1.200.000, dikasih duit balikin duit. Ngutang 500 balikin 600. Kemudian keduanya pergi ke toko untuk memberi utang membeli barang dari toko senilai uang yang disepakati dengan orang yang berutang, lalu barang itu dijual kepada orang yang berutang, kemudian orang yang berutang itu menjual kepada pemilik toko setelah dipotong bagiannya yang mereka sebut dengan komisi. Ini hukumnya haram tanpa keraguan. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menegaskan pengharamannya dalam beberapa tempat dan bukunya yang tidak menukil adanya ikhtilaf perbedaan pendapat tentangnya, padahal beliau membawakan ikhtilaf dalam masalah tawaruk. Jadi ini
perbuatan semacam ini jelas tidak boleh ya. Jadi apa namanya? Jadi ini mirip tawaruk, tapi ini lebih apa ya? Bentar, sepakat dan untuk mengambil uang 10 berbanding sekian. Kemudian keduanya pergi ke toko, lalu memberi toko membeli barang dari toko senilai uang yang disepakati. Lalu barang itu dijual kepada orang yang berutang, kemudian orang yang berutang menjualnya kepada milik toko, setelah dipotong sebagiannya yang mereka sebut komisi. Angel juga nih. Jadi saya punya duit, Yahya butuh duit. Ya. Kemudian Mas Eko punya toko. Nah, kemudian saya datang ke saya, Pak Gulam, saya butuh duit 10 juta. Mau kalau kasih duit, saya maunya kamu kasih barang. Udah apa kalau gitu? Ini kita ke toko elektronik, kita beli TV 67 in, kira-kira harganya 10 juta juga. Terus ya kamu beli dari saya 12 juta. Sebenarnya itu udah transaksi jual beli sebenarnya. Tinggal kalau Yahya deal saya carikan TV 67 in. Nah, tapi ternyata disiasati. Siasatnya gimana? Yahya ternyata udah ngontak Eko sebagai penjual. Oh, saya udah punya tokonya. Gitu. Oh iya, kemana gitu? Toko di sini gitu. Nah, akhirnya Yahya ke tempatnya Eko sama saya tentu. Ambil TV-nya, bayar 10 juta. Saya bayar tuh 10 juta ke Eko. Jebret nih 10 juta. Nah, berarti Yahya kan dapat TV tuh 10 juta tuh. Nah, terus saya pulang. Sama Yahya dijual lagi. Nih, beliin lagi gitu. TV yang tadi tak beli 10 juta, tapi saya minta komisi. Nah, minta komisi 500. Nah, Ekonya mau 1.000. Nah, kepada pemilik toko setelah dipotong sebagiannya yang mereka sebut dengan komisi. Jadi pemilik tokonya yang motong. Tak beli lagi, tapi saya mintanya nggak 10 juta, 9.500.000. Tadi kardusnya belum dibuka. Maka seperti ini masuk dalam kategori inah juga. Jadi inahnya ya antara Yahya dengan pemilik toko gitu. Nah, saya sebagai orang yang beri utang ya salah karena memfasilitasi terjadinya hal tersebut. Syaikhul Islam berkata dalam halaman 74 jilid 28 tentang muamalah riba segitiga misalnya. Seorang masuk antara dua orang yang sebagai perantara riba. Orang yang mengambil riba membeli barang dari perantara tersebut secara tunai. Orang yang mengambil riba membeli barang dari perantara tersebut secara tunai lalu menjualnya kepada orang yang memberi riba dengan tempo. Kemudian dia menjualnya kembali kepada pemiliknya secara tunai setelah dikurangi komisi ya, kayak tadi. Itu dimasukkan dalam muamalah riba segitiga. Ini yang terjadi pada leasing. Leasing itu kayak gitu. Jadi FIF atau apapun namanya, itu dia nggak punya barangnya. Dia datang ke toko, gitu, bayar. Nah, kita nyicil tuh. Misal motor 10 juta, kita nyicil ke FIF, misal 17 juta atau 15 juta, tergantung kesepakatan. Toh. Nah, kemudian duit diterima tuh sama si dealer gitu. Lalu sama dealernya barang dilepaskan ke pembelinya gitu. Nah, sebenarnya pembeli ini kalau kemudian dia beli tunai, dia bisa dapat potongan. Tapi karena dia beli kredit lewat FIF, maka potongannya diminta sama FIF. Jadi misalnya motor harga 10 juta kalau cash gitu kan, dia bilang ya karena kita udah langganan kasih saya 9 juta. Oke deal, bayar 9 juta. Nah, FIF ngomong ke pembelinya, ini harganya 10 juta, karena dikredit jadi sekian. Nah, ini nggak benar. Ya, seperti ini salah. Ya, makanya kredit leasing itu riba. Yang benar gimana solusinya? Yang benar ya tadi, ketika emang Yahya mau beli motor atau TV, ya bilang sama saya di mana tokonya sana, saya belikan. Motor atau TV saya bawa, nih loh TV-nya, nih kwitansinya. Kamu mau bayar berapa lama? Setahun, ya wes setahun. Tambahin 10% ya, deal, deal. 10 juta tambah 10%, berarti kan 11 juta. 11 juta dibagi 12, berarti sekitar 900.000 anggaplah. Maka itu yang benar. Muamalah ini sebagiannya hukumnya haram berdasarkan ijma kaum muslimin. Misalnya muamalah disyaratkan padanya
hal itu atau barang dijual sebelum diterima melalui sesuai syariat, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disyariatkan, atau utang dilimpahkan kepada orang yang tidak mau membayar. Sebagainya ada yang diperselisihkan oleh sebagian ulama, tapi diriwayatkan secara valid dari Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang mulia, ini adalah hukumnya haram. Kemudian beliau berkata pada halaman 437 jilid 29, perkataan seorang kepada orang lain, saya berikan Anda pinjaman dengan syarat keuntungan sekian-sekian, pada setiap kelipatan 100 hukumnya haram. Ini jelas ya kalau ini. Jadi kasihnya duit, balikin duit. Hingga ucapan beliau, apapun keadaannya, muamalah ini dan muamalah semisalnya, yang bertujuan menukar dirham dengan lebih banyak, maka secara tempo adalah hukumnya batal dan riba. Jadi riba. Ini jelas yang nomor 2 tadi. Yang nomor 3, beliau juga berkata pada halaman 439 jilid 29, adapun jika tujuan pelaku adalah mendapatkan dirham dengan dirham yang lebih banyak dengan tempo tertentu, dan orang yang memberi juga meniatkan itu, maka ini hukumnya riba tanpa ada keraguan tentang pengharapannya. Mirip dengan yang di atas. Walaupun keduanya membuat rekayasa untuk terjadinya transaksi itu dengan cara apapun, karena amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, setiap orang akan diberikan sesuai dengan niatnya. Beliau juga menyebutkan hal yang semisal pada halaman 430, 433, 441, dan pada jilid 29. Beliau juga sebutkan yang mirip pada buku Ibtal At-Tahlil halaman 109. Jadi pengharaman praktek utang piutang ini yang telah disebutkan di atas merupakan gambaran di awalnya tidak dilakukan oleh siapapun yang berlepas diri dari hawa nafsu dan sifat kikir karena beberapa hal. Pertama, tujuan masing-masing dari orang yang berutang dan memberi utang adalah mendapatkan uang dengan uang. Jadi pengen dapat uangnya balik ada tambahannya. Oleh sebab itu mereka menghitung barang dengan dirham dan keuntungan dengan dirham sebelum keduanya mengetahui barang yang dijadikan sebagai perantara. Jadi gampangnya kelihatan muatan ribanya adalah kalau dia udah hitung-hitungan dulu. Berapa nih? Sekian. Tambahin sekian ya. Oke, deal. Terus kita mau kasih barang apa nih biar sah gitu. Oh ini ya. Jadi kayak nggak butuh gitu loh. Kalau butuh jelas, tolong beliin saya motor buat anak saya sekolah, jelas. Tolong beliin saya handphone buat anak saya sekolah, jelas. Nah, baru kemudian handphone tipe apa, di mana, budgetnya berapa, mau nyicil berapa lama. Tapi kalau dari awal udah ngomongnya duit dulu, aku butuh duit, yowes tak kei. Tapi kok tambahin sekian ya, oke. Sekarang barangnya apa yang bisa buat seperti itu? Oh ini. Nah merencana seperti itu udah jahat duluan. Karena semuanya sejak awal telah menyepakati sekian dirham, 10 dirham banding sekian, kemudian kalau dia pergi ke toko, lalu orang yang memberi utang membeli barang apa saja yang didapatkan. Bisa jadi pemilik toko juga memiliki gula, material, beras, kapulaga, dan lainnya. Maka orang yang memberi utang membeli apa yang didapatkannya, lalu barang itu diambil oleh orang yang berutang. Dengan demikian diketahui bahwa tujuannya adalah uangnya, bukan barangnya. Makanya Nabi SAW bersabda, sungguhnya semua amalan tergantung dari niatnya. Buktinya adalah bahwa si pemberi utang dan orang yang berutang sama-sama tidak memeriksa barang serta tidak mengeceknya sebagaimana halnya pembeli yang serius. Nggak dicek TP ini nyala apa enggak, merek apa, gitu. Bagus apa enggak. Pokoknya ada underlying-nya. Ini jelas menunjukkan transaksi-transaksi yang dimuati riba dalam rangka mengcover menutup akad ribanya. Maka bisa jadi barang tersebut cacat, sebagainya rusak, tidak terlihat oleh penglihatan keduanya, misalnya bagian yang ada di balik tanah, tembok, tertusuk, tertumpu, namun keduanya tidak mengetahui hal itu dan tidak menghiraukannya. Jadi, jual beli tersebut adalah jual beli semu, hanya dalam rupa, bukan jual beli yang hakiki, sedangkan rupa tidak mengubah hakikat dan tidak mengubah hukum. Dan kalau niatnya itu duitnya, ya hukumnya tetap riba. Saya pernah diceritakan bahwa ketika barang yang ada di milik toko tidak cukup untuk uang yang diinginkan oleh orang yang berutang, maka mereka akan mengulang jual beli semu tersebut pada barang yang sama dan di waktu yang sama. Ketika pemilik toko telah mengambil barang itu dari orang yang berutang, ia menjualnya kembali kepada si pemberi utang. Kalau si pemberi utang menjualnya kepada orang yang berutang dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Ini kayak yang leasing tadi. Kemudian orang yang berutang menjualnya lagi ke pemilik toko, lantas si pemberi utang mengulanginya lagi dengan membelinya dari pemilik toko, lalu menjualnya kepada orang yang berutang dengan keuntungan yang telah disepakati. Ya, muter-muter aja gitu. Barangnya nggak dipakai, orang dia itu nggak butuh barangnya, yang butuh adalah duitnya. Duit dipinjemin, tambah, pinjemin, tambah. Jadi muter-muter aja. Begitu seterusnya hingga uang itu habis. Bisa jadi harta yang ada pada milik toko tidak sebanding dengan 1/10 total uang yang diminta, akan tetapi dengan permainan itu mereka dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan, yaitu tambahan dari uangnya. Kedua, di antara yang menunjukkan haramnya praktek utang piutang jenis ini bahwa apabila si
apabila tujuan si pemberi utang dan orang yang berutang adalah uang, maka hal itu adalah rekayasa riba dengan cara yang tidak dapat menghilangkan tujuan riba. Sedangkan rekayasa apapun yang diharamkan Allah, ya, mengumpulkan dua kerusakan. Yang pertama, kerusakan perbuatan haram yang tidak hilang dengan rekayasa tersebut. Artinya hakikatnya walaupun di cover itu ya tetap haram. Ya, termasuk misal uang korupsi mau di cover pakai haji umroh ya tetap tetap aja uang korupsi itu. Ya, nggak akan kemudian menghilangi hakikatnya itu sebagai uang haram. Kemudian yang kedua, mafsadat melakukan penipuan pada hukum dan ayat-ayat Allah Ta'ala yang mengetahui mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada. Itu menipu hukum Allah tuh luar biasa ya. Kayak orang zakat misal, dia udah punya emas tuh 100 gram. Tahu kalau kemudian nanti kena zakat 2,5%, dijualnya 50 gramnya. Nah, ini dalam rangka lari dari syariat. Padahal sebenarnya dia nggak ada niat kebutuhan untuk menjual emas itu. Cuman karena niatnya itu loh, pengen lari dari syariat. Contoh lagi misal, ini yang sering nih, sehingga bikin masalah nih di masyarakat nih. Orang bapak, gitu, punya tanah gitu kan. Anak laki-lakinya cuma satu atau dua, anak perempuannya banyak. Kebetulan anak laki-lakinya bandel gitu kan. Nah, anak perempuannya baik-baik. Nah, dia ngerti kalau nanti warisan itu, gitu, laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Akhirnya dia nggak mau kalau nanti laki-laki dapat dua. Nah, aku mati lagi di dom, kok sing lanang untuk loro. Aku pengen adil roto. Adil menurut dia harus sama. Padahal menurut Allah enggak. Laki-laki dapat dua, perempuan dapat satu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia hibahkan itu sebelum dia mati dibagi rata. Anaknya yang bandel dapat setengah satu, yang wanita yang baik juga dapat satu. Ini nggak boleh. Nggak lari dari hukum apa namanya waris dengan menggunakan hibah nggak boleh. Ya, kalau mau hibah, pastikan ya toh, harta yang dibagi itu memang harta yang tidak menghabiskan. Misal ya, Yahya punya sawah 500 hektar gitu kan. Nah, anaknya satu-satu dikasih 10 10 10, ternyata anaknya 5 gitu. Berarti kan baru 50 hektar. Masih ada 450 hektar. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau cuma punya sawah 2000 atau 200 meter terus dibagi habis, akhirnya nanti orang tuanya tua, nggak punya apa-apa gitu kan. Ikut anak sini sana, kemudian diusir sana, berantem di sini, pindah sana. Itu kan yang terjadi. Akhirnya orang tua nggak punya kehormatan kayak gitu. Nah, maka sebaiknya nggak usah gitu loh melawan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membenarkan niatan yang sudah tersembunyi. Jadi nggak usah kemudian ngakali gitu. Karena nanti mafsadatnya itu kembali kepada orangnya sendiri. Ya, jadi nggak boleh menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengabarkan tentang orang-orang yang melakukan penipuan kepadanya bahwa mereka melakukan penipuan kepada Allah dan Allah yang menipu mereka, yaitu menjadikan indah dalam hati mereka perbuatan tersebut. Padahal kalau mereka melakukan makar itu Allah yang akan membalas dan Allah sebaik-baik membalas makar. Makanya tadi saya contohkan orang-orang yang kayak gitu tuh pengennya anaknya ada mayem, ternyata anak perempuan yang kemudian diikuti tadi malah ya itu tadi mungkin cucunya mungkin siapanya gitu malah kurang ajar sama mbahnya. Maka ya nggak seperti itu cara mainnya ya. Jadi kalau memang ada kewajiban zakat ya bayar aja zakatnya itu. Karena Allah punya janji mana kosot min malin sodakoh. Sodakoh itu kalau dikeluarkan zakat itu kalau dikeluarkan harta itu nggak akan berkurang, tambah. Ya, termasuk waris juga gitu. Kalau kemudian Allah sudah bagi warisan dengan urutan atau dengan pembagian-pembagiannya, maka ya seorang manusia nggak boleh bikin pembagian sendiri. Ya, kalau itu dilakukan ya mafsadat yang terjadi. Saya menyaksikan itu orang-orang kayak gitu tuh mesaknya gitu. Tua, banyak pegangan, nggak punya kehormatan di mata anak dan cucunya. Anak yang kemudian dintul-ntul, cucu yang kemudian diharapkan mau ngopeni, nggak mau. Gitu. Karena namanya orang tua itu kembali ke anak-anak gitu loh. Mungkin dia salah nuang apa, numpain apa gitu kan. Mungkin dia beser, kamar mandinya jauh, mau jalan kamar mandi ada yang netes, ada yang jatuh misal gitu, dimarah-marahin gitu kan. Diunek-unek kayak gitu kan. Terusir dari rumah satu pindah ke satu. Nyesel dia. Apa mbiyen tak kayak omah, tak kayak sawah gitu kan. Ini yo wae gentene aku mati. Dan nggak usah khawatir kalau yang namanya warisan tuh kalau orangnya udah mati itu mesti dibagi, nggak mungkin dibiarin aja nggak mungkin. Ya. Ayub As-Sikhtiyani berkata, mereka melakukan makar kepada Allah seperti mereka menipu anak-anak, sehingga sekiranya mereka melaksanakan perintah sebagaimana mestinya tentu hal itu lebih ringan, nggak usah. Nabi SAW telah mengingatkan umatnya dari mengakali perbuatan-perbuatan yang diharapkan oleh Allah. Beliau bersabda, janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu kalian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah
dengan rekayasa yang paling rendah. Orang Yahudi itu kelakuannya kayak gitu ya. Jadi diharamkan ini, kemudian dia piye corone itu bisa halal. Nabi juga bersabda, Allah melaknat orang Yahudi, yaitu mereka mengharamkan memakan lemak, namun mereka malah menjualnya lalu memakan hasil penjualannya. Jadi mereka nggak boleh tuh makan lemak, pakai gajih gitu kan. Tapi mereka ngerti lemak itu bisa jadi minyak. Minyak bisa waktu itu kan bahan bakar itu bukan belum belum apa namanya belum dari tanah itu, tapi dari lemak itu dicairkan. Sama orang Yahudi dicairkan. Maka kemudian dijual. Ini ditiru sama sebagian kaum muslimin hari ini. Dia punya kelompok gitu, merasa paling benar, dia haramkan rokok. Wes bener itu haramkan rokok. Tapi apa? Dia jualan rokok. Alasannya apa? Ini kan sing nuku wong selain kelompok gua. Ini ngawur ya. Kaidahnya apa? Kalau emang sesuatu itu haram, ya nggak boleh menjual belikannya, memakan hartanya nggak boleh, gitu loh. Maka harusnya ya jangan jualan rokok. Gitu. Ketiga, di dalam transaksi ini pemberi utang mendapatkan keuntungan dari orang yang mengutang sebelumnya membeli barangnya. Jadi barangnya orang dituku dia udah dapat untung sih. Nah, ini salah. Gitu. Bahkan dia mendapatkan keuntungan dari barang yang tidak dikenali macam dan jenisnya. Bahkan dia nggak megang barangnya. Padahal kaidahnya jangan kamu jual sesuatu yang belum kamu miliki. Ya. Kok kemudian ini dia udah hitung-hitungan untungan gitu. Belum udah hitung-hitungan untungku semene baru kemudian dicarikan barangnya dalam konteks barangnya itu pun juga nggak pernah dibelinya gitu. Tapi orangnya ini yang ngutang ini suruh ngambil barangnya gitu. Dan mendapatkan keuntungan pada sesuatu yang belum masuk dan dalam tanggungannya. Jadi dia belum punya tanggungan, gitu. Belum memiliki. Ini biasa terjadi di lembaga keuangan. Rasulullah SAW telah melarang keuntungan pada sesuatu yang tidak dia tanggung. Nabi bersabda keuntungan sebanding dengan tanggungan resiko. Gitu. Beliau juga bersabda jangan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. La tapi malai salah kabi indak. Gitu. Ini semuanya dengan catatan bahwa jual beli yang dilakukan pada praktek utang piutang ini dianggap jual beli yang sah. Namun sejatinya jual beli itu bukan jual beli yang benar, melainkan jual beli semu untuk mengelabui riba. Buktinya pembeli tidak mengecek, tidak meriksa, tidak menawar, bahkan seandainya barang itu dijual dengan harga lebih besar dan nilainya maka dia juga tidak peduli. Nanti artinya karena misalnya Yahya tadi konteks Yahya tadi memang butuh duit, buat belinya 10 juta tak dolnya 6 juta, 7 juta tidak apa-apa jual rugi. Butuhku duit, aku nggak butuh barang itu. Tapi biar dia nggak kena riba, terus kemudian dia perkelabui dengan macam-macam ini salah. Keempat, transaksi ini mengandung jual beli barang yang dibeli sebelum ia bawa ke tempat pembeli serta belum dipindah dari tempat penjual. Maka Rasulullah SAW melarang penjual barang langsung ke tempat membelinya sampai pembeli membawanya pulang ke tempatnya. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat pembelinya hingga para pembeli membawanya ke rumah mereka. Jadi di sini konteksnya adalah membeli barang, gitu, kemudian dijual lagi di tempat pembelinya. Jadi misal saya masuk pasar, pasar Cemani itu. Terus saya beli apalah gitu di situ yang kira-kira bisa dijual di situ. Terus saya jual juga di situ, saya beli di situ, saya jual di situ gitu. Maka menurut kitab ini tidak diperbolehkan. Para sahabat biasa berjual beli makanan secara borongan di ujung pasar, maka Nabi SAW melarang mereka menjualnya sampai mereka memindahkan. Jadi kalaupun kamu mau beli di pasar Cemani, juallah di pasar yang lain, pasar Grogol atau pasar Panang atau pasar mana lah gitu. Jangan dilakukan jual belinya juga di situ. Atau kamu beli di tempat lain, baru kamu jual di pasar Cemani gitu. Ya, jadi jangan kemudian sudah beli di situ dijual di situ. Makanya kalau yang pertama tadi larangannya adalah dijual pada yang jualnya. Ya, saya beli barang dari Yahya itu tak jual lagi ke Yahya dengan harga yang lebih murah gitu kan. Karena tujuannya duit. Maka yang kedua ini untuk mencegah ke arah sana, menjual di tempat di mana itu dibeli juga nggak boleh. Di pasarnya itu loh, di keramaiannya itu loh. Keramaian pasar itu. Jadi dipindahkan dari sebelah sini dijual di sana gitu nggak boleh. Allah taala alam. Ketujuh, di antara praktek utang piutang ialah ketika seorang memiliki tanggungan utang berupa uang yang jatuh tempo, ya, sementara dia tidak memiliki uang untuk melunasinya, maka pemberi utang berkata, saya berikan engkau utang untuk melunasinya. Lantas ia memberinya utang dan dia melunasinya. Ini termasuk riba, bahkan termasuk yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya punya utang sama saya 5 juta, gitu kan. Terus habis itu jatuh tempo nih, harus bayar tanggal 3 Februari sekarang. Gak punya duit. Gitu. Yowes, kalau kamu tak utangi lagi nih, tak utangi lagi nih ya, 5 juta buat bayar ke saya. Tapi kamu nanti bayarnya ke saya 6 juta. Atau tak utangi 6 juta, wes, bayarnya tetap 6 juta. Nah,
Dari 6 juta itu bayarkan ke saya 5 juta. Nah, menurut kitab ini nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Orang beriman, orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Maka bertakwalah kepada Allah atau berlindunglah dari api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Wa atiullah wa rasul, taatilah Allah dan Rasul la'allakum turhamun. Jadi kalau menurut ayat ini, ya toh, ad-afa mudha'afa itu kita utang 10.000 atau 10 juta jadi 12 juta dan seterusnya. Tapi menurut kitab ini termasuk di dalam ad-afa mudha'afa adalah Yahya punya utang 5 juta karena dia nggak punya duit buat apa namanya? Buat bayar, maka kemudian ya tak utangin lagi 6 juta atau tak utangin lagi 7 juta, nanti yang 5 juta saya minta. Nah, itu termasuk di dalam kaidah ini. Maka praktik utang piutang jenis ini termasuk perbuatan jahiliyah, yaitu mereka berkata kepada orang yang berutang ketika utang jatuh tempo, antara Anda lunasi atau Anda memberikan tambahan. Hanya saja di masa jahiliyah mereka menambahkan riba pada utang secara terang-terangan tanpa melakukan rekayasa, sedangkan orang sekarang menambahkan riba pada utang dengan rekayasa. Jadi kamu tak kasih 5 juta ya untuk melunasi 5 juta saya, tapi nanti kamu bayarnya 6 juta ya gitu. Oh iya, ya sudah. Nggak punya pilihan, ya sudah. Kewajiban memberi utang ketika utang jatuh tempo adalah memberikan penangguhan. Jadi harusnya saya tuh memberi tangguh. Oh kamu nggak bisa nyaur sekarang. Ya udah tak undur ya seminggu. Oke ya gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisyarah. Jika orang yang berutang itu punya kesulitan, maka orang yang memberikan utang atau krediturnya kasih tangguh gitu kan. Sampai kapan? Sampai yang utang itu longgar. Adapun kalau dia bebaskan utang, maka itu yang lebih baik dan lebih utama. Sedangkan kalau orang yang berutang dalam kelapangan, maka pemberi utang boleh memaksanya untuk melunasinya. Duit, kan ada orang kayak gitu tuh, duit gitu kan, tapi kemudian rambayar utang. Dipaksa tuh, gimana caranya? Caranya ya panggil polisi itu, atau panggil bapaknya itu. Masa habis beli tanah semiliar utang nggak dibayar kan aneh gitu. Jangan sampai mengulur utang. Kenapa? Matlul goni dulmun. Nah, orang yang punya utang tapi nggak mau bayar utang itu adalah dolim. Maka kita ketahui bersama bahwa kedoliman hukumnya haram, pelakunya harus dilarang dan dipaksa untuk melakukan hal yang menghilangkan kedoliman. Nah, dipaksa ini wilayah pemerintah. Artinya kalau kita memaksa kemudian kemungkinan ada masalah, kemudian ada tumpahan darah, gelut segala macam, maka ini wilayah pemerintah, kita kembalikan kepada pemerintah. Kedelapan, seorang yang memberikan utang kepada orang lain, lalu ketika utang itu jatuh tempo dia berkata antara Anda lunasi utang Anda atau Anda pergi ke fulan untuk berutang kepadanya, lalu Anda lunasi utang Anda ke saya. Sementara antara pemberi utang pertama dan kedua telah sepakat sebelumnya bahwa salah satu dari mereka akan memberikan utang kepada penerima utangnya rekannya untuk melunasi utang kepadanya. Kemudian utang tersebut dia kembalikan lagi kepadanya guna melunasi utangnya pada pemberi utang yang baru, atau dia berkata kepada fulan untuk meminjam kita pinjaman utang, lalu Anda melunasi utang pada saya, sementara antara pemberi utang pertama dan pemberi utang yang kedua telah sepakat atau mirip sepakat untuk memberikan pinjaman utang kepada orang yang berutang. Lalu ketika dia telah melunasi utang pada pemberi yang pertama, maka dia membalikkan utang itu kepadanya, kemudian ia melunasi apa yang dipinjamnya pada pemberi pinjaman. Ini adalah bentuk rekayasa dan praktek segitiga dan hukumnya haram berdasarkan pengharaman hilah rekayasa yang telah dijelaskan serta peringatan Nabi SAW kepada umatnya. Artinya gini, kalau kemudian ya Yahya punya utang sama saya gitu. Kemudian dia nggak bisa nyaur. Terus saya bilang, kamu pinjam sama Eko sana loh. Pinjam sama Eko, nanti dari Eko itu kamu bawa ke sini gitu kan. Bawa ke sini, bayarkan saya gitu kan. Tapi kamu punya utang sama Eko gitu kan. Nah, sedangkan saya sama Eko udah sepakat gitu loh. Nah, nanti kalau kemudian apa namanya si Fulan ini ngutang sama kamu gitu kan, maka kasih utang ya gitu. Nah, kasih utang gitu kan. Nanti kemudian dari utang itulah kemudian kamu nanti ada tambahan gitu. Jadi tambahannya sebenarnya di sisi Eko, bukan di sisi saya gitu. Tapi karena kesepakatan saya gitu kan, maka apa yang terjadi ya riba juga. Jadi ini mirip kayak leasing, tapi ini nggak ada barangnya, malah duit gitu. Ya. Tapi yang boleh yang seperti apa? Yang boleh adalah tadi itu yang saya ceritakan di awal. Jadi Eko punya utang sama Yahya, Yahya punya utang sama saya nagih Yahya nggak punya duit, Yahya ngomong sama saya gimana kalau jenengan nagihnya ke Eko. Yahya ngomong sama Eko gimana kamu kalau nyawarnya ke Pak Gulam. Ketika kemudian semuanya sepakat ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang barusan ini nggak boleh. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf.
Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.